Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-6, ayat 7 sampai dengan 13. Ketika didirikan, rumah itu dibuat dari potongan-potongan batu yang telah disiapkan, sehingga tidak terdengar bunyi palu atau kapak atau perkakas besi apapun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah terletak pada sisi kanan rumah itu, dan orang naik melalui tangga-tangga lingkar ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat 3. Setelah selesai mendirikan rumah itu, ia membuat langit-langit rumah itu dari balok dan papan kayu aras. Ruangan tambahan didirikannya di sekeliling rumah itu, masing-masing 5 hasta tingginya, lalu dihubungkan pada rumah itu dengan kayu aras. Datanglah firman Tuhan kepada Salomo, "Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup sesuai dengan segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, serta memelihara segala perintahku dengan menjalankannya, aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, bahwa aku akan tinggal di antara orang Israel dan tidak akan meninggalkan umatku Israel." Sahabat Alkitab, catatan di dalam kitab-kitab sejarah seperti ini telah memberikan beberapa gambaran mengenai cara hidup dan situasi yang dialami oleh umat Tuhan di masa lampau. Secara khusus, berdasarkan perikop bacaan pada hari ini, kita dapat mendapati setidaknya 2 hal mengenai hubungan antara orang Israel, bait suci, dan Tuhan itu sendiri. Pertama, catatan yang menceritakan bahwa tidak adanya bunyi alat perkakas bangunan pada saat proses pembangunan bait suci di lokasi aslinya telah menunjukkan bahwa sesungguhnya proses tersebut dilakukan dengan sangat terencana dan rinci. Mengapa demikian? Karena seluruh proses bangunan bait suci sesungguhnya telah dibentuk di tempat lain, sehingga segala hasil bentukan itu hanya tinggal dipasang di lokasi asli yang telah ditentukan oleh raja. Hal ini berarti tidak boleh ada kesalahan dalam proses pembuatan sebelumnya, karena tidak diperkenankan adanya bunyi-bunyian alat perkakas dalam pembangunan bait suci di lokasi asli. Kedua, dialog antara Tuhan dan Salomo mengenai komitmen untuk hidup dalam kehendak Tuhan, serta janji relasi kekal antara Tuhan dengan umatnya, merupakan dimensi lain yang tampak dari pembangunan bait suci. Itulah mengapa bait suci memiliki makna teologis yang sangat mendalam bagi orang Israel, mengingat adanya keterikatan sejarah dan relasi iman yang membuat bangunan itu melampaui nilai batu dan tanah. Sahabat Alkitab, proses pembangunan bait suci memang dilakukan dengan standar yang tidak umum dalam sebuah proses pembuatan sebuah bangunan. Namun, hal itu tidak dilakukan sekedar menjadi ajang unjuk kecanggihan dan kelihayan bangsa Israel dalam membuat bangunan, melainkan mencerminkan dimensi lain yang lebih bersifat personal dan spiritual dalam hubungan antara mereka dengan Tuhan. Bait suci yang dibuat dengan begitu rinci dan serius tidak hanya menggambarkan kualitas proses pembangunan itu sendiri, melainkan juga menjadi salah satu simbol nilai relasi iman antara umat Israel dengan Tuhan. Salomo sebagai pemimpin mereka pun menerapkan dan menjaga standar yang tinggi dari proses pembangunan tersebut sebagai upaya memberikan yang terbaik
dan totalitas untuk Tuhan. Dengan kata lain, pembangunan bait suci ini pun tidak lagi bernilai secara material, tetapi juga sangat bernilai tinggi dalam kehidupan beriman umat. Sahabat Alkitab, catatan pembangunan bait suci dalam perikop ini telah menjadi sebuah bahan permenungan yang mengajak kita untuk merenungkan perihal wujud bakti iman yang tidak lagi terbatas pada material. Maksudnya, kita perlu membawa perhatian dan pemaknaan diri yang melampaui nilai-nilai material dalam setiap hal yang kita lakukan serta berikan untuk Tuhan. Misalnya saja, perihal pemberian persembahan. Apakah perhatian kita masih hanya terfokus pada besaran nominal uang sebagai persembahan? Atau kita sudah mampu memaknai nilainya melampaui angka yang tertera pada uang tersebut? Jangan sampai kita merasa bahwa kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan hanya karena kita sudah memberikan persembahan dalam nominal yang cukup besar. Padahal, kita tidak melakukannya dengan hati yang penuh syukur dan kesadaran iman atas pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas renungan yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Ajarilah kami untuk memberikan yang terbaik dari dalam hati kami, bukan hanya yang terlihat dari luar. Bantu kami untuk memaknai setiap tindakan dan pemberian kami sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Engkau. Kiranya apa yang kami lakukan dan kami berikan senantiasa mencerminkan kasih dan iman kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.